Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1211 Ancaman. Ding Buer melawan balik dengan ganas, tetapi sudah terlambat. Tak lama kemudian, Ding Buer menjadi tahanan. Tuan Lembah Ding, berhentilah melawan dan menyerahlah dengan patuh. Harga yang kau bayar karena terus melawan adalah nyawa semua orang di lembah jahatmu. Ningzi menatap Ding Buddha dan berkata dengan penuh kemenangan. Ding Dabu tidak berbicara, tetapi membalas dengan serangan telapak tangan yang tajam. HMPH, keras kepala seperti keledai, Ningzi mendengus dingin, lalu bersama anak buahnya, menyerang Ding Buddha. Ding Buddha terpaksa mundur berulang kali akibat serangan orang-orang ini. Siapkan formasi, Ningzi meraung. Segera setelah itu, beberapa ahli dari keluarga Ning mengepung Ding Buddha dan kemudian terus mengubah posisi mereka. Benang-benang yang sangat halus hingga tak terlihat oleh mata telanjang keluar dari tangan mereka. Kemudian benang-benang ini mulai menjalin jaring besar saat orang-orang ini berganti posisi. Tubuh kecil Ding ditutupi oleh jaring besar. HMPH, mari kita lihat bagaimana kau melawan sekarang. Ningzi berkata dengan puas. Mata Ding memerah karena dia terus meronta tanpa henti. Darah terus mengucur dari tubuhnya, tetapi Ding Bu tidak peduli sama sekali. Namun, aura Ding Buddha dengan cepat melemah, lalu dia memuntahkan seteguk darah. Lambat laun, Ding mulai tenang. Pada saat itu, dia berlumuran darah. Ningzi menatap Ding Buddha dan mencibir. Buat apa repot-repot? Apa Chen Ping benar-benar sepadan dengan nyawamu yang dipertaruhkan demi melindungi lembah jahatmu? Bajingan, Ding Buddha meludahi Ningzi dengan keras. Namun, Ningzi tidak peduli. Ia malah memerintahkan anak buahnya untuk menahan Ding Buddha dan Ding Buer, lalu berjalan masuk ke lembah. Di dalam lembah penjahat, semua orang melihat bahwa Ding Buta telah ditangkap. Jadi mereka hanya bisa menyerah tanpa perlawanan. Kami tiba di lokasi menara penindas iblis. Ding Busan dan anak buahnya menghalangi jalan Ningzi. Saat Ding Busan melihat Ding Buddha dan Ding Buer penuh luka, amarahnya pun memuncak. Bebaskan kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki keduaku. Ding Busan melotot marah, auranya meledak terus-menerus. Ningzi tampak agak terkejut melihat Ding Busan dan beberapa ahli dari lembah jahat tiba-tiba muncul. Aku tak pernah menyangka, bahkan dalam situasi genting seperti ini, lembah penjahat masih akan mengirim orang untuk melindungi Chen Ping. Ningzi tidak menyangka Dingda akan mengabaikan keselamatannya sendiri dan malah mengirim orang untuk menjaga Chen Ping. Dia tidak mengerti apa hubungan antara Evil Valley dan Chen Ping. Bebaskan kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki keduaku. Ding Busan meraung lagi. Sebaiknya kau pahami situasinya. Menyerahlah sekarang untuk menghindari kekerasan fisik. Kalau kau berani melawan, aku akan membunuh mereka. Setelah Ningzi selesai berbicara, dia dengan santai menghunus pedang dan mengarahkannya ke Ding Buddha. Melihat ini, Ding Busan bingung harus berbuat apa. Kakak ketiga, jangan khawatirkan kami. Ingat tugas yang kuberikan padamu. Sekalipun itu berarti mati, kau harus bertahan. Ding Buddha meraung ke arah Ding Busan. Oh, sial. Ningzi mengumpat dengan marah, lalu menusukkan pedangnya ke perut Ding Buddha. Ding Dabu langsung batuk seteguk darah, wajahnya berubah pucat pasi. Kakak laki-laki, mata Ding Busan melebar, wajahnya dipenuhi amarah. Menyerahlah dengan patuh,
atau aku akan memenggal kepalanya dengan pedang berikutnya. Ningzi mengancam Ding Busan. Tak lama kemudian, beberapa ahli dari keluarga Ning datang. Ding Busan menatap Ding Busan dengan tatapan tak berdaya. Dia tidak melawan karena tidak tega melihat Ding Daya mati di depannya. Ding tidak ingin mengatakan apapun, tetapi darah telah memenuhi tenggorokannya. Setelah menaklukkan Ding Busan dan para ahli dari lembah jahat, Ningzi menatap menara penindas iblis di depannya dengan tatapan ketamakan. Sudah kubilang, menara penindas iblis tidak mudah dihancurkan. Jadi, benda itu memang ada di tangan Chen Ping selama ini. Hanya aku yang pantas memiliki harta karun seperti itu. Ningzi perlahan mendekati menara penindas iblis. Bab 1212 tidak dapat dibuka cahaya memancar dari tubuh Ningzi. Ia tahu Chen Ping pasti akan memasang formasi di sekitar menara pendekan iblis. Tepat saat Ningzi dengan hati-hati mendekati menara penindas iblis, tiba-tiba, sambaran petir menyambar langit, ledakan. Setelah ledakan keras, kawah besar langsung muncul di depan Ningzi. Untungnya, Ningzi menghindar tepat waktu, kalau tidak dia akan terkena serangan langsung. Sialan, mereka benar-benar memasang formasi pembunuh. Untungnya, aku sudah siap. Ningzi menatap lubang dalam di depannya dan mengumpat. Lalu telapak tangan Ningzi mengeluarkan cahaya dan membantingnya dengan keras. Gemuruh, ruang di hadapan mereka beriak, dan kemudian formasi pembunuhan yang dibentuk oleh Chen Ping pun terungkap. Di dalam formasi pembunuh itu, kilatan petir menyambar terus-menerus. Sungguh formasi pembunuh yang kuat. Ningzi menatap formasi pembunuhan di depannya dengan ekspresi serius. Namun, dengan menara penindas iblis tepat di depannya, Ningzi tidak akan menyerah begitu saja. Apa-apaan kalian semua berdiri di sana? Ayo kita hancurkan formasi pembunuh ini bersama-sama. Ningzi meraung. Beberapa ahli dari keluarga Ning melangkah maju, masing-masing mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga meletus, dan formasi pembunuhan yang didirikan Chen Ping hancur seketika, bagaikan kaca. Dengan kekuatan gabungan beberapa markis bela diri setengah langkah, formasi pembunuh ini tidak akan mampu menahannya. Melihat formasi pembunuhan yang rusak, bibir Ningzi melengkung membentuk senyum puas. Kau pikir kau bisa menghentikanku dengan ini? Ningzi berjalan ke pintu masuk menara penindasan iblis, lalu menendang gerbang menara. Namun yang mengejutkan semua orang, gerbang menara penindas iblis tetap tidak bergerak sama sekali meski ditendang. Seberkas cahaya melintas di atas gerbang, dan tubuh Ningzi terpental. Ningzi mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Ningzi melangkah maju, menahan napas lagi, lalu membanting pintu sekuat tenaga. Tetapi pintu itu tetap tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada jejak sedikit pun. Sebaliknya, tubuh Ningzi malah terpental lebih jauh kali ini, dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Ningzi menatap menara penindas iblis di depannya dengan kaget, wajahnya berubah sangat muram. Coba saja, Ningzi membiarkan beberapa ahli dari keluarga Ning mencobanya. Namun hasilnya tetap sama. Sekeras apapun orang-orang ini mencoba, atau bahkan menggunakan sihir untuk menyerang, mereka tidak berhasil mengguncang gerbang. Malah, mereka terluka oleh kekuatan yang didorong mundur. Apa sebenarnya yang terjadi? Ekspresi semua orang berubah sangat tidak menyenangkan. Orang-orang ini semuanya setengah langkah marsial markis, jangankan gerbang, bahkan gunung pun pasti sudah runtuh sejak lama dibombardir seperti itu. Apa yang sedang terjadi?
Ningzi mengalihkan pandangannya ke Ding Buddha. Karena menara penindas iblis saat ini terletak di lembah penjahat. Bagaimana aku tahu? Ding berkata dengan tenang. Awalnya, Ding agak khawatir terhadap Chen Ping. Tetapi ketika dia melihat bahwa menara penindasan iblis ternyata memiliki formasi terlarang dan cukup kuat, dia merasa jauh lebih tenang. Ding tidak tahu banyak tentang itu. Belum lagi orang-orang di depannya. Bahkan orang seperti dirinya yang setingkat martial markis pun tidak akan bisa membuka pintu ini. Jelaslah bahwa menara penekan setan ini bukanlah harta karun biasa. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Ning bertanya. Ningzi menatap menara penekan iblis di depannya, merenung sejenak, lalu berkata, kirim 2 orang untuk berjaga di sini, dan bawa orang-orang tua ini kembali dulu. Aku tidak yakin Chen Ping tidak akan pernah keluar. Selama dia keluar, kita bisa menggunakan nyawa orang-orang tua ini untuk mengancamnya. Karena lembah jahat melindunginya dengan segala cara, hubungan Chen Ping dengan orang-orang tua dari lembah jahat itu pasti sangat istimewa. Setelah mengirim 2 orang untuk menjaga menara penindasan iblis, Ningzi memimpin orang-orang dari lembah jahat kembali. Lembah penjahat telah kembali tenang, tetapi udara dipenuhi bau darah dan mayat-mayat yang tidak ada seorang pun datang untuk mengambilnya. Lembah penjahat, yang telah berdiri selama puluhan tahun dan terkenal di mana-mana, runtuh dan lenyap dalam waktu singkat. Berita tentang hancurnya lembah jahat dan tertangkapnya 4 iblis menyebar ke seluruh dunia bela diri dalam sekejap. Bab 1213 Pertemuan. Anak nakal keluarga Ning ini benar-benar berani. Dia berani memimpin kelompok untuk menghancurkan lembah kejahatan dan bahkan menangkap 4 kejahatan. Anak ini memang selalu penuh ide-ide cerdas sejak kecil. Kali ini, selagi lembah jahat dan dunia seni bela diri Mobei bertarung sampai mati, dialah yang akan menuai hasilnya. Apa dendam keluarga Ning terhadap lembah penjahat? Mengapa Ningzi begitu kejam? Ini semua gara-gara Chen Ping. Ku dengar Ningzi punya dendam sama Chen Ping. Aku benar-benar tidak menyangka anak dari keluarga Ning ini begitu pandai menyembunyikan kemampuan aslinya. Dunia seni bela diri sedang ramai membicarakan hal ini. Akan tetapi, sangat sedikit orang yang mengetahui cerita selengkapnya. Mereka semua hanya menebak-nebak. Dari awal hingga akhir, semuanya direncanakan oleh Ningzi. Mereka yang mengetahui keseluruhan cerita telah lama pergi menemui Raja Neraka. Namun, setelah kejadian ini, nama Ningzi menjadi terkenal di dunia seni bela diri. Selain itu, nama Ningzi juga muncul di peringkat bebas dan tak terkekang. Keluarga Ningzi, di kantor biasa, Tuan Si melihat informasi di forum dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Si, lembah para penjahat hampir hancur total oleh keluarga Ning, dan 4 penjahat juga telah ditangkap hidup-hidup. Meskipun 4 kejahatan tidak memiliki reputasi yang baik, mereka tidak melakukan apapun yang tercela secara moral. Keluarga Ning memanfaatkan kerentanan kita, bukankah seharusnya kita memberi mereka peringatan? Zhao Wuji bertanya pada Tuan Si. Karena hubungannya dengan Chen Ping, Zhao Wuji secara alami berpihak pada Chen Ping. Lembah jahat dapat dimanfaatkan oleh keluarga Ning sambil melindungi Chen Ping. Jadi Zhao Wuji ingin membantu lembah jahat. Namun, mengingat statusnya sebagai kepala protektorat Dharma, keluarga Ning mungkin tidak akan memperhatikannya. Jadi, hanya ketika Tuan Si angkat bicara, sekte dan keluarga ini akan menganggapnya serius. Tuan Si mengabaikan Zhao Wuji dan malah melihat informasi di forum sambil bergumam pada dirinya sendiri lagi. Keluarga Ningzi,
saya tidak pernah memperhatikan pemuda ini. Ini baru permulaan, perlahan-lahan, beberapa orang akan gelisah dan mulai menunjukkan jati diri mereka. Ningzi adalah yang pertama. Tuan Si terus berbicara sendiri, sementara Zhao Wuji tampak benar-benar bingung, tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Si. Tuan Si, haruskah kita? Jangan lakukan apa-apa, kembali saja. Sebelum Zhao Wuji selesai berbicara, Tuan Si melambaikan tangannya. Melihat ini, Zhao Wuji tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali. Dia ingin membantu lembah penjahat, tetapi dia tidak berdaya melakukannya. Federasi Seni Bela Diri Kyoto, Zhu Zishan duduk di kursi utama, dan di bawahnya duduk Long Jingguo dari keluarga Long. Ada juga pemimpin sekte dan keluarga bangsawan lainnya. Tuan-tuan, tahun ini hampir berakhir. Ini adalah pertemuan aliansi terakhir Aliansi Bela Diri Kyoto kita tahun ini. Ini juga terakhir kalinya Aliansi Seni Bela Diri kita menerima anggota baru tahun ini. Apakah ada sekte atau keluarga bangsawan yang mengajukan lamaran? Zhu Zishan meliriknya, lalu bertanya pada seorang tetua di sampingnya. Pemimpin aliansi, sejauh ini, kami belum menerima satu pun aplikasi. Kata sesepuh itu dengan suara sedikit malu. Mendengar ini, ekspresi Zhu Zishan berubah agak tidak menyenangkan. Di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, ada banyak sekte dan keluarga. Namun aliansi seni bela diri mereka hanya merekrut kurang dari setengahnya. Secara khusus, beberapa keluarga besar tidak berniat bergabung dengan aliansi seni bela diri. Terlebih lagi, orang-orang ini terus memperluas pengaruh mereka, menunjukkan kecenderungan kuat untuk menyaingi aliansi seni bela diri Kyoto. Sebagai pemimpin aliansi, Zhu Zishan tidak dapat membiarkan situasi ini berlanjut. Pemimpin aliansi, sejak Chen Ping membunuh Direktur Guo, prestise aliansi seni bela diri telah rusak, dan banyak sekte dan keluarga tidak mau bergabung dengan aliansi seni bela diri. Bahkan ada beberapa sekte dan keluarga yang ingin menarik diri dari aliansi. Sedangkan keluarga Ning, mereka telah menghancurkan lembah kejahatan dan menangkap 4 kejahatan hidup-hidup. Sekarang, banyak sekte dan keluarga mulai menjilat keluarga Ning. Pada saat ini, seorang pemimpin sekte angkat bicara. Bab 1214 Anjing Berkelahi, Mulut Penuh Bulu, HMPH. Hanya keluarga Ning yang berani menimbulkan masalah di ibu kota. Zhu Zishan mendengus dingin. Hantu tua Ning itu sedang menyendiri, pasti putranya yang melakukannya. Pemimpin aliansi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita hanya akan berdiam diri dan menyaksikan beberapa sekte dan keluarga kuat berpihak pada keluarga Ning? Seorang tetua bertanya. Karena Ningzi sangat ambisius, biarkan saja dia. Aku ingin melihat bagaimana dia menghadapi Chen Ping. Saat anjing berkelahi, mereka akan bercampur aduk. Mari kita tonton saja acaranya. Zhu Zishan tersenyum. Keluarga Ning. Ningzi kemudian duduk di kursi utama keluarga Ning. Karena ayahnya, Ning Dahai, sedang menyendiri, maka semua urusan keluarga Ning ditangani oleh Ningzi. Meskipun Ningzi telah lama mengelola keluarga Ning, dia tidak pernah duduk di kursi utama. Namun hari ini berbeda, keluarga Ning menghancurkan lembah penjahat dan menangkap 4 penjahat hidup-hidup. Meskipun semua orang tahu bahwa keluarga Ning telah mendapat tawaran, keberanian Ningzi dan kekuatan keluarga Ning masih terlihat jelas oleh semua orang. Oleh karena itu, banyak sekte dan keluarga mulai bersumpah setia kepada keluarga Ning. Keluarga Li di selatan kota, Patriark Li memberikan penghormatan.
Master Sekte yang dari Sekte Suan yang memberikan penghormatan. Master Sekte He dari gerbang Dingtian memberikan penghormatan. Pada hari ini, keluarga Ning menerima aliran permintaan terus-menerus dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan. Ning Zi menyambutnya dengan senyum lebar. Pada saat ini, Ning Zi merasa sangat puas. Di usianya yang begitu muda, banyak sekte dan keluarga datang memberi penghormatan, memohon untuk bergabung dengan keluarga Ning. Ning Zi tahu bahwa bahkan ayahnya sendiri mungkin tidak mampu mencapai prestasi seperti itu. Sepanjang hari, hampir 30 sekte dan keluarga besar dan kecil datang bergabung dengan keluarga Ning. Meskipun Ning Zi sedikit lelah hari itu, dia merasa sangat puas. Begitu aku menemukan cara untuk menguasai dunia seni bela diri Gurun Utara, siapa di seluruh ibu kota yang bisa melakukan apapun padaku? Ning Zi berdiri di titik tertinggi villa, menatap ke langit, hatinya dipenuhi rasa gembira. Tindakan Ning Zi diamati oleh banyak sekte dan keluarga besar, namun tidak ada yang menghentikannya. Mereka semua tampaknya sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, wajah Dong Likun sangat muram. Keluarga Dong dan keluarga Ning tidak pernah berhubungan baik, meskipun kekuatan mereka dulunya hampir sama. Tetapi sekarang setelah begitu banyak keluarga telah berjanji setia kepada keluarga Ning, kekuatan keluarga Dong akan segera tidak sebanding dengan mereka. Kenapa kamu belum tidur selarut ini? Apa yang kamu lakukan? Istri Dong Likun bertanya. Aku tidak bisa tidur. Dong Likun menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Jia Hao di mana? Dia ada di kamarnya. Sejak kau menyerang Chen Ping, Jia Hao tidak keluar kamar dan tidak bicara sepatah kata pun. Istri Dong Likun menatapnya dengan pandangan mencela. Dong Likun mendesah. Aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri, tapi anak ini tidak mengerti. Kau mencuri barang orang lain hanya karena kau pikir itu demi kebaikan mereka sendiri. Ku dengar dari Jia Hao kalau Chen Ping temannya. Kau biarkan Jia Hao menipunya sampai pulang. Apa bedanya kau melakukan ini dan menjadi perampok? Istri Dong Likun berkata dengan sangat tidak puas. Apa yang kau, seorang wanita biasa, ketahui? Dong Likun membuang rokok di tangannya lalu berjalan menuju kamar Dong Jia Hao. Degup degup degup, Dong Likun mengetuk pintu lalu berkata, Jia Hao, keluar sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu, abaikan saja aku. Suara marah Dong Jia Hao terdengar dari ruangan itu. Bahkan setelah sekian hari, Dong Jia Hao masih menyimpan dendam. Dia selalu yakin bahwa dialah yang menghancurkan hidup Chen Ping. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya adalah orang seperti ini. Aku tahu kamu masih marah padaku, tapi ini semua demi kebaikanmu sendiri. Berpakaianlah sekarang juga dan bawa ibumu ke rumah kakekmu. Apapun yang terjadi di rumah, jangan kembali. Dong Likun berkata dengan serius. Bab 1215 membungkuk dalam kepatuhan. Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kau membiarkan kami pergi larut malam begini? Istri Dong Likun menatapnya dengan bingung. Jangan tanya lagi. Aku sudah mengatur semuanya untukmu. Juga, pastikan kau menjaga segelku dengan aman dan jangan biarkan jatuh ke tangan yang salah. Selama segel ini ada, keluarga Dong akan tetap ada. Dong Likun mengeluarkan segel yang sangat indah dari sakunya lalu menyerahkannya kepada istrinya. Istri Dong Likun bingung dan tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Pada saat itu, pintu terbuka dan Dong Jia Hao keluar. Ayah, apakah terjadi sesuatu? Di dalam ruangan,
Dong Jiahao mendengarkan kata-kata ayahnya dan tahu bahwa ayahnya pasti tidak bercanda. Tidak apa-apa, dengarkan aku. Setelah Dong Likun selesai berbicara, dia berseru, "Pelayan, segera antar tuan muda dan nyonya pergi." Kepala pelayan bergegas masuk dan berkata kepada Dong Jiahao dan ibunya, "Tuan muda, nyonya, mobil sudah siap." "Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Ada apa?" Dong Jiahao tidak pergi dan bertanya pada Dong Likun. Tanpa diduga, Dong Likun menamparkan Dong Jiahao hingga pingsan hanya dengan satu tamparan, lalu menyuruh kepala pelayan membawa Dong Jiahao pergi. Setelah istri dan putranya pergi, Dong Likun berdiri di titik tertinggi di villa itu. Dari sini, Anda dapat melihat seluruh area villa keluarga Dong. Sebagiannya telah menjadi reruntuhan akibat pertarungannya dengan Chen Ping. Belum dibersihkan, Dong Likun menyalakan sebatang rokok lagi dan menunggu dengan tenang. Dia tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Benar saja, sebelum Dong Likun menghabiskan rokoknya, dia merasakan serangkaian aura mendekat dengan cepat dari jauh. Ada lebih dari selusin dari mereka, semuanya berada pada level setengah langkah martial markis. Wajah Dong Likun tidak menunjukkan rasa takut atau panik. Tak lama kemudian, orang-orang ini tiba di depan Dong Likun, dan pemimpinnya adalah Ning Zi dari keluarga Ning. "Paman Dong, apa kabar? Sudah malam sekali, dan paman masih berdiri di tempat tinggi. Apa paman tidak takut masuk angin?" Ning Zi menatap Dong Likun dan berkata dengan nada sedikit mengejek, "Meskipun aku tua, aku tidak seburuk yang kamu katakan. Jika angin sepoi-sepoi saja bisa membuatku masuk angin, maka semua latihanku di alam markis bela diri sia-sia." Dong Likun dengan anggun turun dari ketinggian dan berdiri tegak di depan Ning Zi. "Kemampuan Paman Dong sungguh luar biasa, aku sangat mengagumimu." Ning Zi memuji Dong Likun, "Kamu nggak perlu buang-buang waktu ngobrol, aku tahu kenapa kamu di sini, ayo kita mulai." Setelah Dong Likun selesai berbicara, dia memancarkan aura seorang komandan militer. Aura mengerikan menyelimuti seluruh area villa keluarga Dong. Merasakan aura yang terpancar dari Dong Likun, bahkan para marsial markise setengah langkah itu sedikit berubah warna. "Paman Dong, kurasa kau salah. Sebagai junior, mana mungkin aku bisa melawanmu. Saya datang ke sini hari ini untuk membicarakan sesuatu dengan Paman Dong. Begini, banyak sekte dan keluarga bangsawan telah bersumpah setia kepada keluarga Ningku. Bukankah seharusnya keluarga Dongmu juga tunduk kepada kami?" Ning Zi tersenyum tipis dan bertanya, "Tunduk dan tunduk?" Dong Likun menyipitkan matanya sedikit. "Kau pikir kau siapa? Kalaupun ayahmu, Ning Dahai, ada di sini, beraninya dia berkata begitu padaku? Jangan merasa begitu hebat hanya karena kau menghancurkan lembah kejahatan. Sekalipun semua sekte dan keluarga tunduk pada keluarga Ningmu, aku, Dong Likun, takkan pernah tunduk." Dong Likun memancarkan niat membunuh, matanya penuh dengan tekad. Dia bisa mati, tetapi tunduk pada keluarga Ning adalah hal yang tidak perlu dipikirkan lagi. "Paman Dong, jangan terburu-buru, aku akan menunjukkan sesuatu sebentar lagi, lalu kamu bisa memutuskan apakah kamu ingin tunduk pada keluarga Ning." Ning Zi tersenyum percaya diri. Dong Likun tampak bingung. Tepat saat Dong Likun memandang dengan curiga, sebuah sedan hitam melaju. Pengemudi mobil itu tidak lain adalah kepala pelayan keluarga Dong. Bab 1216 Penyerahan. Di bawah tatapan terkejut Dong Likun, kepala pelayan melangkah keluar dari mobil. "Ada apa ini? Bukankah aku sudah bilang untuk pergi?"
Dong Likun berteriak marah pada kepala pelayan. Namun, kepala pelayan keluarga Dong mengabaikan Dong Likun dan berjalan mendekati Ningzi, sambil berkata dengan hormat, "Tuan Muda Ning, ibu dan anak keluarga Dong ada di dalam mobil." Melihat kepala pelayan bersikap sangat hormat kepada Ningzi, Dong Likun langsung menyadari sesuatu. "Kau berani mengkhianatiku." Kemarahan Dong Likun memuncak, dan dia langsung menamparkan kepala pelayan itu dengan telapak tangannya. "Paman Dong, jangan marah. Apa Paman lupa kalau istri dan anak-anak Paman masih di dalam mobil? Jika perkelahian benar-benar terjadi, saya tidak bisa menjamin keselamatan mereka." Ningzi menyeringai dan mengancam Dong Likun. Dong Likun mengangkat tangannya, lalu menurunkannya kembali. Matanya dipenuhi amarah saat dia memelototi kepala pelayan keluarga Dong. "Mengapa? Mengapa kau mengkhianatiku?" Dong Likun tidak dapat mengerti mengapa kepala pelayan, yang telah melayaninya selama lebih dari 1 dekade, tega mengkhianatinya. "Tuan, kekuatan keluarga Ning jauh melampaui apa yang bisa ditandingi keluarga Dong saat ini. Jika kita terus melawan keluarga Ning, kita hanya akan menghadapi kematian. Kenapa tidak bekerja sama dengan keluarga Ning, bahkan menjadi pengikut mereka lebih baik daripada kehilangan nyawamu?" Kepala pelayan berkata tanpa malu-malu. Dong Likun begitu marah hingga wajahnya memerah, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan istri dan anak-anaknya di tangan Ningzi, dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. "Paman Dong, kalau kau mengangguk saja sekarang dan setuju untuk menjadi bagian dari keluarga Ningku, aku akan menjamin keselamatan istri dan anak-anakmu." Ningzi menatap Dong Likun dengan puas, yakin bahwa dia telah menguasai Dong Likun sepenuhnya. Dia tahu Dong Likun pasti akan setuju. Dong Likun menatap istri dan anak-anaknya di dalam mobil, akhirnya menghela napas, dan mengangguk tak berdaya. "Kau memang sangat cakap, bahkan lebih baik dari ayahmu. Aku bersedia mengikuti rencana keluarga Ning, tapi kau harus menjamin keselamatan istri dan anak-anakku." Dong Likun berkata pada Ningzi, "Paman Dong, jangan khawatir. Aku pasti akan berjanji. Kita keluarga sekarang, jadi bagaimana mungkin aku bisa menyakiti mereka? Tapi, kau tahu temperamen Dong Jiahao. Untuk menghindari konflik atau kecelakaan jika dia bangun, aku akan mengurungnya untuk sementara waktu. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan meninggalkan bibi di sini." Setelah Ningzi selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan seseorang menarik istri Dong Likun keluar dari mobil. "Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi," istri Dong Likun berteriak. "Lepaskan mereka," kata Ningzi. Istri Dong Likun dibebaskan dan segera berlari ke belakang Dong Likun untuk bersembunyi. "Paman Dong, aku berharap bisa melihat pengumuman penyerahan diri keluarga Dongmu di forum seni bela diri besok." Ningzi tampak puas. Setelah berbicara, dia pergi bersama anak buahnya. "Nak, biarkan anakku pergi." Melihat putranya dibawa pergi, istri Dong Likun mengejarnya dengan putus asa. Namun, Dong Likun menangkapnya. Pada saat itu, Dong Likun tiba-tiba merasa sangat tidak berdaya. Keesokan paginya, di forum seni bela diri, Dong Likun memposting sebuah pengumuman. Singkatnya, keluarga Dong menjadi keluarga bawahan keluarga Ning, dan segala yang mereka lakukan tunduk pada perintah keluarga Ning. Hal ini segera menyebabkan keributan di forum. Keluarga Ning lagi. Mereka sangat terkenal beberapa hari terakhir ini. Apa yang terjadi? Bukankah keluarga Dong dan keluarga Ning selalu berselisih? Dalam semalam, dunia seni bela diri Kyoto akan berubah, dan kekuatan-kekuatan besar akan dirombak. Tunggu saja,
aliansi seni bela diri mungkin akan gelisah. Kerumunan itu ramai dengan diskusi. Akan tetapi, aliansi seni bela diri sangat pendiam, tidak seorang pun yang bersuara, dan tidak seorang pun pergi mencari keluarga Ning. Dan mereka pun membiarkan kekuasaan keluarga Ning terus tumbuh. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Bab 1217 muncul dari pengasingan. Dalam 2 minggu terakhir, Ningzi dari keluarga Ning sangat menonjol. Mereka bahkan tidak menghormati aliansi seni bela diri. Sementara itu, di dalam menara penindas iblis, Chen Ping terus berkultivasi dengan tekun, dan energi spiritual di sekitarnya terus-menerus menyehatkan tubuhnya. Kristal naga di dalam tubuh Chen Ping mulai memancarkan cahaya. Segera setelah itu, aliran kekuatan naga suci mulai memengaruhi dantian Chen Ping. Sementara itu, dantian Chen Ping juga terus berubah. Energi spiritual dalam tubuhku tumbuh dengan cepat. Selanjutnya, sisik emas terus tumbuh di tubuh Chen Ping, lalu menghilang, lalu tumbuh lagi. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan lagi dan lagi. Pada saat ini, Chen Ping merasa seolah-olah sedang bermimpi. Tubuhnya perlahan menghilang dan kemudian perlahan muncul kembali. Dengan sinar terakhir cahaya keemasan bersinar di dahi Chen Ping. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, perlahan-lahan Chen Ping bangkit berdiri, merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Kekuatan yang melonjak bagai gelombang pasang. Chen Ping merasakan energi spiritual dalam tubuhnya, matanya dipenuhi kegembiraan. Saat Chen Ping membenamkan kesadarannya di dalam tubuhnya, ia menemukan bahwa inti emas memancarkan cahaya yang menyilaukan, melayang di atas dantiannya. Aku masih belum menembus tahap inti emas dan mencapai tahap jiwa baru lahir. Sepertinya jalan kultivasiku akan semakin sulit mulai sekarang. Meskipun kekuatan Chen Ping sekarang puluhan kali lebih besar dari sebelumnya, akan tetapi, ia masih gagal untuk menerobos. Dan levelnya saat ini hanya setengah langkah menuju ranah marsial markis. Meskipun mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi Markis Wu, beberapa orang belum mampu mengambil langkah itu selama lebih dari 10 tahun. Chen Ping melihat sekelilingnya, dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di dalam. Saat Chen Ping keluar dari lembah penjahat, dia disambut dengan pemandangan yang menyedihkan. Bau darah yang kuat tetap menyengat bahkan setelah lebih dari 10 hari. Burung nasar berputar-putar di atas kepala, lalu mulai melahap bangkai-bangkai yang ada di tanah. Untungnya cuaca sudah mulai sejuk, jadi jasadnya belum membusuk, dan suhu udara belum bikin mual. Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Ping mengerutkan kening dalam-dalam. Mayat-mayat di tanah semuanya berasal dari lembah penjahat, dengan jelas menunjukkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Dilihat dari kondisi tubuhnya, jelas sudah lewat beberapa waktu. Chen Ping menyimpan menara penekan iblis dan kemudian mulai mencari di lembah penjahat. Dia ingin melihat apakah ada orang yang masih hidup. Di pintu masuk sebuah gua di lembah penjahat, ada cahaya yang berkelap-kelip di dalamnya, yang menunjukkan bahwa ada seseorang di dalamnya. Ketika Chen Ping mencapai pintu masuk gua, dia melihat 2 orang duduk bersila di depan sebuah meja. Meja itu dipenuhi berbagai makanan lezat, dan 2 botol anggur. Sialan, aku jadi penasaran kapan Chen Ping akan muncul. Sudah setengah bulan, kalau dia tidak keluar seumur hidupnya, kami berdua, saudara-saudara, harus tinggal di sini dan menjaga tempat ini seumur hidup. Ku dengar keluarga Ning sekarang hidup bak bangsawan, makan dan minum dengan baik setiap hari, dan ada banyak orang yang melayani mereka.
Kami berdua benar-benar sial. Kami telah mengikuti keluarga Ning selama bertahun-tahun, dan akhirnya berhasil mencapai puncak, hanya untuk terjebak dengan pekerjaan yang begitu buruk. Salah satu dari mereka meneguk anggur dan mulai mengeluh keras. Baiklah, berhenti mengeluh. Kalau Tuan Muda tahu ini, dia pasti akan memelintir kepalamu. Orang lain mencoba membujuknya. Tak lama kemudian, lelaki itu begitu ketakutan hingga dia tidak berani berkata apa-apa lagi dan hanya bisa mulai minum. Chen Ping, yang mendengarkan dari pintu masuk gua, berpikir keras. Keluarga Ning, mungkinkah keluarga Ning melakukan semua ini? Apakah Ningzi memiliki kemampuan untuk menghancurkan lembah penjahat? Chen Ping tidak dapat memahami bagaimana keluarga Ning dapat dengan mudahnya memusnahkan kekuatan lembah jahat. Setelah menarik napas dalam-dalam, Chen Ping perlahan masuk. Dia memutuskan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ketika kedua pria itu melihat Chen Ping, mereka langsung terkejut dan menjatuhkan gelas anggur mereka ke tanah. Kamu. Kedua pria itu menatap Chen Ping dengan kaget. Chen Ping mengulurkan tangannya dan langsung menangkap seseorang, lalu menghancurkan kepala orang itu dengan satu pukulan telapak tangan. Bab 1218. Bukankah ini seperti mencari kematian? Darah berceceran ke orang lain, yang begitu ketakutan hingga ia berbalik untuk melarikan diri. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa lolos dari genggaman Chen Ping? Chen Ping dengan cepat menangkap pria itu dan mengangkatnya dalam tangannya. Apa yang terjadi di sini? Sebaiknya kau ceritakan dengan jelas. Kilatan dingin terpancar di mata Chen Ping saat dia bertanya pada pria itu. Merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Chen Ping, pria itu ketakutan dan segera menceritakan semua yang diketahuinya kepada Chen Ping Yuan. Chen Ping menjadi semakin marah saat dia mendengarkan, dan aura pembunuh langsung terpancar darinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa lembah penjahat akan hampir sepenuhnya dibantai demi melindunginya. Yang lebih tak terduga lagi, Ningzi begitu tercela hingga datang ke lembah jahat setelah pertempuran besar antara lembah jahat dan dunia seni bela diri utara, menuntut agar mereka menyerahkan jabatan mereka. Apalagi, Chen Ping bertanya dengan dingin. Hanya itu yang aku tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya karena ketakutan. Chen Ping memberikan sedikit kekuatan pada tangannya, dan mata pria itu langsung melebar, dan dia berhenti bernapas. Keluarga Ning, aku akan membuat kalian membayar harga yang sangat mahal. Niat membunuh yang berdarah meletus dari Chen Ping. Setelah meninggalkan lembah penjahat, Chen Ping menuju Kyoto. Berapapun biayanya, dia akan menyelamatkan keempat penjahat itu. Keluarga Kyoto Ning, hari ini, puluhan orang dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan telah berkumpul di keluarga Ning. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Ningzi. Meski usianya masih muda, Ningzi mengadakan pesta ulang tahun yang mewah. Tidak hanya keluarga bawahan keluarga Ning yang diundang untuk berpartisipasi, tetapi aliansi seni bela diri juga menerima undangan. Ningzi bahkan mengirim seseorang untuk menyampaikan undangan kepada Tuan Si. Namun, tidak dapat dipastikan apakah Tuan Si akan datang. Seluruh keluarga Ning sedang sibuk dengan aktivitas saat ini, tetapi Zhao Wuji dan orang-orang dari paviliun penjaga hanya bisa menjaga ketertiban di luar. Sebagai kepala paviliun pelindung Dharma, dia tidak menerima undangan sama sekali. Jelas bahwa Ningzi tidak menghormati protektorat Dharma. Tuan Muda, sebagian besar tamu sudah datang, tetapi Tuan Si dan orang-orang dari aliansi bela diri belum datang. Pada saat ini, kepala pelayan membisikkan sesuatu di telinga Ningzi.
Aku tahu mereka tidak akan datang. Mereka memandang rendah diriku sekarang. Tapi dalam 3 tahun, aku akan membuat mereka berlutut di hadapanku. Mata Ningzi menampakkan kilatan kejam. Setelah merapikan pakaiannya, Ningzi berjalan menuju aula. Saat melihat Ningzi tiba, anggota berbagai sekte dan keluarga semuanya terdiam. Semuanya, terima kasih banyak telah menghadiri pesta ulang tahunku. Semua yang hadir di sini hari ini adalah teman keluarga Ning. Aku bisa meyakinkan kalian semua bahwa selama kalian mengikutiku, Ningzi, dalam 3 tahun, hanya 3 tahun, kalian semua akan mendapat tempat di dunia seni bela diri Kyoto. Perkataan Ningzi memang arogan, tetapi tak seorang pun membantah atau mempertanyakannya. Mereka semua bertepuk tangan dengan antusias, menirukan langkah Ningzi. Perjamuan dimulai dan suasananya ramai. Di luar villa keluarga Ning, sesosok perlahan muncul, memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Tuan Chen, Zhao Wuji, yang awalnya berada di luar menjaga ketertiban dan mencegah kerusuhan, melihat Chen Ping sekilas. Chen Ping agak terkejut melihat Zhao Wuji. Master Sekte Zhao, apa yang Anda lakukan di sini? Chen Ping bertanya, perjamuan ulang tahun macam apa yang diadakan Ningzi hari ini? Aku di sini untuk menjaga ketertiban dan mencegah sekte atau keluarga manapun membalas dendam dan memulai perkelahian. Zhao Wuji menjelaskan, lalu bertanya kepada Chen Ping, Tuan Chen, apa yang membawa Anda ke sini selarut ini? Banyak sekali orang yang mencari Anda. Aku di sini untuk membunuh seseorang. Tatapan Chen Ping tertuju pada villa keluarga Ning. Mendengar ini, jantung Zhao Wuji berdebar kencang, dan dia segera menghentikan Chen Ping. Tuan Chen, jika Anda ingin membunuh Ningzi, hari ini bukan saatnya. Sekarang ada puluhan orang di keluarga Ning, semuanya adalah pakar dari sekte-sekte besar dan keluarga bangsawan di ibu kota. Lagi pula, sekte dan keluarga ini semuanya berada di bawah keluarga Ning. Jika kau menyerang Ningzi, kau pasti akan diserang oleh orang-orang ini bersama-sama. Zhao Wuji mencoba membujuk Chen Ping bahwa membunuh Ningzi saat ini sama saja dengan mencari kematian. Bab 1219 Pemberian Hadiah. Sempurna sekali. Aku ingin melihat sekte dan keluarga mana yang mendekati keluarga Ning, lalu aku akan menindak mereka satu persatu. Chen Ping berkata dengan ekspresi dingin. Melihat tekad Chen Ping, Zhao Wuji tidak berani membujuknya lebih jauh, jadi dia bergegas pergi menemui Tuan Si. Chen Ping ditakdirkan untuk kalah jika dia melawan begitu banyak keluarga sendirian. Tanpa sepengetahuan Zhao Wuji, kekuatan Chen Ping telah meningkat drastis. Melangkah menuju villa keluarga Ning, begitu Chen Ping mencapai pintu masuk, dia dihentikan oleh para penjaga. Halo, apakah Anda punya undangan? Penjaga itu bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tidak diundang, tidak boleh masuk, tersesatlah. Melihat Chen Ping hendak masuk tanpa diundang, wajah penjaga itu langsung berubah dingin. Saya di sini untuk menyampaikan hadiah kepada tuan muda Anda, Ning. Chen Ping berkata dengan tenang, hadiah? Hadiah apa? Para penjaga melihat bahwa tangan Chen Ping kosong, artinya dia tidak membawa hadiah apapun. Memberi makan membunuh. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menangkap penjaga itu, lalu memutar kepalanya hingga putus. Saat memasuki aula villa, Chen Ping melemparkan kepala terpenggal yang dipegangnya langsung keluar. Memercikkan, kepala-kepala berguling di atas meja di tengah, menata banyak cangkir. Semua orang terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Namun,
Mereka semua adalah pemimpin sekte besar dan keluarga bangsawan, dan mereka telah melihat segala macam situasi. Suasana segera menjadi tenang. Ningzi, wajahnya berubah marah, melihat ke arah pintu. Saat dia melihat sosok Chen Ping, matanya sedikit menyipit. Chen Ping, Ningzi agak terkejut. Aku tidak menyangka kau sudah keluar. Sekarang setelah kau keluar dari pengasingan, mengapa kau tidak lari menyelamatkan diri? Beranikah kau datang ke sini untuk mencari kematian? Di manakah 4 kejahatan itu? Chen Ping bertanya dengan suara dingin. Jadi, kau mencari 4 iblis, kukatakan saja. Mereka ada di ruang bawah tanah air keluarga Ning. Kau mau bergabung dengan mereka? Ningzi tersenyum tipis. Berhenti bicara omong kosong, serahkan orang itu, atau mati. Suara Chen Ping sedingin es, membawa niat membunuh yang mengerikan. Hahaha, kamu gila ya? Kamu bahkan gak tahu siapa yang ada di sini? Beranikah kau datang ke keluarga Ning sendirian dan menuntut seseorang dari kami? Aku pikir kamu sudah bosan hidup. Ningzi tertawa terbahak-bahak. Ia tak percaya Chen Ping mampu membunuhnya di depan begitu banyak ahli. Mereka semua gerombolan. Kalau kalian tidak mau mati, segera tinggalkan keluarga Ning. Siapapun yang bertahan akan diusir dari ibu kota satu persatu. Chen Ping melirik ke arah kerumunan. Kata-kata Chen Ping langsung membuat semua orang marah. Orang-orang ini semua adalah kepala sekte dan keluarga bangsawan. Dan mereka belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Jadi, kau Chen Ping, kau masih muda, tapi kau cukup berani. Hari ini aku akan menunjukkan kemampuanku. Tuan He dari Ding Tianmen meraung dengan marah, tubuhnya memancarkan aura kekerasan. Kau, seorang antek, beraninya kau melawanku? Chen Ping tertawa dingin. Dan auranya meledak seketika. Aku membunuhmu. Ketua Sekte He sangat marah. Meskipun Sekte Dingtian mereka berafiliasi dengan keluarga Ning, mereka dianggap antek. Bagaimana mungkin mereka bisa menoleransi hal ini? Master He menyerang dengan telapak tangan ke arah Chen Ping, melepaskan kekuatan dahsyat yang menyapu ke arahnya. Kekuatan seorang martial grandmaster puncak tidak boleh diremehkan. Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, dan aura mengerikan itu membuat semua orang langsung merasa napasnya tercekat di tenggorokan. Pemimpin Sekte He, jangan gegabah. Melihat ini, Ningzi buru-buru mencoba menghentikannya. Sayangnya, sudah terlambat. Master Sekte He dengan cepat bergerak maju, langsung menuju Chen Ping. Itu saja, Chen Ping menyeringai, lalu melayangkan pukulan. Tinju itu berkilau dengan cahaya keemasan yang cemerlang, menghantam langsung ke dada Sekte Master He. Ledakan, pukulan Chen Ping menembus lurus tubuh Master Sekte He. Darah berceceran di mana-mana, dan bau darah langsung memenuhi udara. Bab 1220 Sekelompok sampah Guru He menatap tak percaya pada lubang di dadanya, matanya dipenuhi teror. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lalu kepalanya terkulai ke samping, dan napasnya pun terhenti. Chen Ping mengayunkan mayat Master Sekte He dengan paksa. Itu seperti membuang anjing mati begitu saja. Siapa lagi? Chen Ping melirik mereka dengan dingin. Melihat ini, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak menyangka kekuatan Chen Ping begitu mengerikan. Bahkan ketika Chen Ping mengalahkan Long Xiao dan membunuh Guo Wei beberapa waktu lalu, dia melakukannya dengan sekuat tenaga. Tetapi sekarang, meskipun mereka berdua berada di puncak sekte bela diri, Master Sekte He terbunuh sebelum dia sempat menyentuh Chen Ping.
Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Ekspresi Ningzi berubah agak buruk saat dia menatap tajam ke arah Chen Ping. Aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Tampaknya harta yang Anda miliki memang sangat bermanfaat bagi Anda. Selama periode ini, Ningzi menyaksikan secara langsung bagaimana kekuatan Chen Ping berkembang pesat. Namun, Ningzi tidak percaya bahwa Chen Ping memiliki bakat yang hebat. Sebaliknya, ia percaya bahwa alasan mengapa kekuatan Chen Ping meningkat begitu cepat adalah karena harta yang dimilikinya. Bukankah kau selalu menginginkan harta karunku? Nah, ini aku sekarang. Kemarilah dan ambillah jika kau berani. Chen Ping menggunakan kata-kata untuk memprovokasi Ningzi. Jika Ningzi bergerak melawannya, Chen Ping akan segera membunuh Ningzi. Namun, Ningzi sangat teliti dan tahu bahwa ia bukanlah tandingan Chen Ping dalam pertarungan 1 lawan 1, jadi ia tidak akan pernah menyerang Chen Ping. HMPH, Chen Ping, sekuat apapun dirimu, dengan jumlah kami yang begitu banyak, membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Setelah mengatakan itu, Ningzi berkata kepada orang banyak, semuanya, kekuatan Chen Ping sudah di luar jangkauan 1 orang, ayo kita bersatu dan kalahkan dia. Semua orang mengangguk, lalu aura mengerikan meletus dari masing-masing dari mereka. Chen Ping, kali ini, kau mati, Ningzi mencibir. Hanya sekumpulan sampah, Chen Ping mengepalkan tinjunya, dan kemudian sisik emas mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Chen Ping membawa tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan ke potensi penuhnya. Meskipun Chen Ping secara lisan meremehkan dan memandang rendah semua orang, itu tidak berarti dia akan membenci mereka. Dengan begitu banyak Grandmaster bela diri yang menyerang bersama-sama, kekuatannya sebanding dengan bom udara. Tidak seorang pun berani meremehkan mereka. Dalam sekejap, seberkas cahaya muncul, diikuti oleh semburan energi dan mantra yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah Chen Ping. Banyaknya teknik energi yang kuat menyebabkan seluruh kehampaan bergetar, dan seluruh villa runtuh. Debu dan asap mengepul. Tetapi sebagai ahli bela diri, orang-orang ini tidak terluka sedikit pun oleh runtuhnya batu bata dan genteng kecil. Chen Ping menghadapi orang-orang ini, melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga pun muncul, membakar dengan ganas dan mengubah separuh langit menjadi merah. Menghunus pedang untuk memotong air, Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dalam sekejap. Aliran energi pedang merah menyala melesat keluar, lalu berbenturan dengan teknik energi yang kuat. Ledakan, ledakannya memekakkan telinga, seolah-olah perang dunia telah pecah. Dengan begitu banyak orang yang lahir bersama, meskipun Chen Ping memblokir beberapa serangan, sejumlah besar energi dan sihir masih mengenainya. Cahaya keemasan memancar dari tubuh Chen Ping, di bawah serangan bertubi-tubi, bahkan dengan tubuh emasnya yang tak terhancurkan, sisik-sisik di tubuh Chen Ping mulai rontok dan menghilang. Chen Ping tidak menyerah, matanya memerah, dan semangat juangnya yang tak terkalahkan membuat semua orang merinding. Membunuh, Chen Ping menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya dan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Energi pedang yang tajam langsung membelah seorang pemimpin sekte menjadi 2, memercikkan darah dan mengubah banyak orang menjadi sosok yang berlumuran darah. Pemandangan mengerikan ini membuat banyak orang terkejut, bersambung.